Rahmah. Kemudian Rektor IAIN Kudus dan jajarannya, Kasek Prodi Ilmu Al-Quran dan Prodi Ilmu Hadis IAIN Kudus. Kemudian Dr. Ahmad Baidowi SAG MSI selaku pemateri pada hari ini. Kemudian semua teman-teman peserta PPL dari IAIN Kudus dan para instruktur yang hadir pada hari ini. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan buat mengikuti kegiatan di acara PPL IAIN Kudus yang keempat. Adapun tema pada hari ini yaitu cara kerja metode tematik dalam penelitian tafsir Maqasidi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Baidowi. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Bapak Ahmad Baidowi adalah dosen studi Al-Quran di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meraih gelar doktor di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009 dengan disertasi berjudul Tafsir Feminis, Studi atas Pemikiran Aminah Wadud dan Nasir Hamid Abu Zaid. Kemudian berpengalaman sebagai pemimpin redaksi jurnal Musawa, Kajian Gender dan Islam pada tahun 2002 dan sampai 2004. Kemudian pemimpin redaksi jurnal Esensia di tahun 2001 sampai 2003. Kemudian juga beliau melakukan penelitian tentang kajian Al-Quran di Corpus Coranicum Jerman pada tahun 2013. Kemudian juga mempresentasikan makalah di Duta Besar Indonesia Jerman di Berlin tentang perkembangan ajaran Al-Quran di Indonesia. Mungkin itu CV singkat beliau untuk mempersingkat waktu karena beliau juga katanya ada rapat. Jadi marilah kita mulai kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, selanjutnya untuk materi saya serahkan langsung kepada Bapak Dr. Ahmad Baidowi. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang kami hormati pengasuh pesantren LSQ, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim, kemudian para pengurus LSQ, kemudian juga yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah ya. Di Kudus itu apa? Usuluddin dan Dakwah ya. Apa fakultas di apa Mbak? Di jenengan di Fakultas Usuluddin kan? Iya, Pak. Usuluddin dan apa? Pak. Usuluddin? Usuluddin saja, Pak. Usuluddin saja. Kak Prodi, Sek Prodi dan para peserta sekolah apa namanya? Sekolah Tafsir Maqasidi. Sekolah Tafsir Maqasidi atau penelitian Tafsir Maqasidi ya. Ya, yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu bersama dalam ruang Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Ini semua Zoom ini di rumah masing-masing. Iya, Pak. Mas. Iya, Pak. Halo. Suara saya bisa didengarkah? Terdengar, Pak. Dengar, jelas, Pak. Kalau nggak jelas nanti ya. Dekannya siapa? Aku dulu kenal itu, ketemu beberapa kali itu, Dekan Usuluddin. Baru ya? Halo? Halo? Bukan Pak Masrukin. Pak Masrukin ya.
Nggih. Oke. Ini yang kurang bagus sinyalnya siapa ini? Pak Mas Ruhin, salam ya Pak Mas Ruhin. Saya ketemu beberapa kali, sempat di Pontianak, di Ambon juga ketemu kemarin. Sampai ini periode kedua dia. Halo. Kurang tahu Pak, mohon maaf. Pak. Oke teman-teman sekalian. Baik, ini mahasiswa semester 7, Pak. 7, semester 7 ya. Berarti sudah hampir selesai ini ya. Selamatlah, sudah menulis skripsi semua? Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, segera, jangan lama-lama. Nanti kelamaan report. Bentar, saya tak share screen ya. Jadi ini belum luring ya. Mas siapa tadi? Mas Mundir? Halo Mas Mundir. Halo, pripun, Pak? Ini bukan di LSK enggak ya? Buatan Kegiatannya ya? daring full. Oh, daring Di rumah full ya. Oke. Baik. Ya, saya mohon maaf Mas Mundir, mungkin belum sempurna juga karena kemarin itu komputer saya itu kena ransomware gitu kan, hilang semua datanya kecuali saya membayar $800. Nah, itu pun belum tentu gitu kan. $800 itu kan lumayan, itu hampir 13 juta kan. Ya. Jadi semua data yang ada di laptop saya itu kena itu, dan sampai sekarang itu belum balik, padahal udah setengah tahun. Jadi saya harus baca ulang dan ya harus menulis ulang berbagai macam artikel, berbagai macam PowerPoint dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan, dan ini belum terlalu lama kan. Jadi saya agak bingung juga kemarin karena ada kegiatan yang lain dengan UIN Semarang kan. Jadi saya pikir jadwal saya itu yang di UIN Semarang itu gitu kan. Itu LSK juga. Benten Pak, yang Win Semarang niku LSKH. Oke. Jadi saya bingung LSK sama LSKH ya. Oh, ini nggak melalui LSKH kalau yang ini ya. Buatan. Oke, yang kemarin iya saya juga mohon maaf karena tiba-tiba kecelakaan. Kuku saya hilang, kuku jempol saya kena standar, saya harus ke dokter. Terus harus juga ya sedikit off gitu ya dari kegiatan komputer. Nyoplok kuku, kemudian ya dan seterusnya. Oke, Mbak-mbak dan mas-mas yang berbahagia dan para pengelola, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih dulu melihat pengertian tentang tafsir, tapi saya kira ini sudah karena mahasiswa semester 7 gitu kan, saya kira sudah banyak memperoleh informasi dan pengetahuan tentang apa itu tafsir. Paling tidak saya mengulang sedikit gitu kan, sebelum kita nanti kemudian masuk ke hal-hal yang lain. Jadi at-tafsiru masdarun ala wazni taf'ailun. Fi'luhu as-sulasi fasara ya. Fasara kemudian menjadi mudha'af gitu kan. Menjadi fassara ya, berubah menjadi fassara. Wal jadru as-sulasi lil kalimah huwa al-fasru ya, akar katanya adalah al-fasru. Menurut bahasa kata al-fasru, kata Ibnu Faris ya, al-fasru kalimatun tadullu ala bayani syai'i wa idahihi. Ya, jadi kata al-fasru itu adalah merupakan kata yang menunjukkan pada penjelasan sesuatu ya, penjelasan atas sesuatu. Kemudian menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, al-fasru idharul makna al-ma'qul ya, menyingkap atau ya menyingkap makna,
memperlihatkan makna yang bisa dirasionalkan. Kemudian qala Ibnu Mandzur, menurut Ibnu Mandzur al-fasru al-bayan. Al-fasru adalah penjelasan. Nah, wat tafsir huwa kasful murati anil lafzi al-mushkil ya. Kemudian tafsir adalah menyingkap yang dimaksud dari lafaz-lafaz yang mushkil ya. Nah, memang kalau dalam konteks kajian IAT, kajian tafsir itu sebetulnya memiliki dua aspek paling tidak, yaitu aspek satu, aspek langkah metodologi ya, aspek langkah. Ketika orang menafsirkan maka dia disebut menafsirkan kan. Nah, tafsir itu kan tafsir juga, langkah-langkah penafsiran, langkah-langkah tafsir ya. Satu begini, kedua begini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tafsir itu merupakan hasil dari penafsiran. Jadi proses penafsiran itu tafsir, hasil penafsiran itu namanya juga tafsir. Tentu itu menjadi kitab tafsir, artikel tafsir, dan selain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi penjelasan yang memberikan definisi at-tafsir al-istibanah wal kashf ya, menyingkap ya. Kemudian innal ma'nal asli alimadati fassara atau fasar huwa al-bayan wal kashfu wa tawdih wal izhar ya. Bahwa makna dasar dari kata fasara atau al-fasr adalah al-bayan, menjelaskan, menyingkap ya, kemudian memperlihatkan dan seterusnya. Idzan tafsirul kalami huwa bayanu ma'nahu wa izharuhu wa tawdihuhu ya. Kalau kita kaitkan dengan perkataan, dengan kalam, dengan pernyataan, maka tafsir itu adalah tafsirul kalam dalam hal ini adalah menjelaskan makna dari kalam itu ya, menyingkap makna dari kalam itu ya, menjelaskan, menyingkap, memperlihatkan, memberikan semacam penjelasan terhadap kata-kata ya, kata-kata yang diungkapkan. Nah, kemudian terkait dengan tafsir secara istilah itu ada beberapa definisi ya, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama ya. Saya ambil misalnya 3 saja ya. Yang pertama adalah menurut Az-Zarkashi ya. Burhanuddin Az-Zarkashi. At-tafsir huwa ilmun yafhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyingkap maknanya, kemudian mengeluarkan hukum-hukumnya, kemudian hikmah-hikmah dan lain sebagainya. Artinya kemudian bahwa tafsir itu merupakan ilmu yang digunakan untuk menyingkap makna dan kemudian mengungkapkan apa isi dari kitab tersebut, dari Al-Quran tersebut, baik itu yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hikmah maupun yang lain-lain gitu kan. Kemudian Muhammad Tahir Ibnu Asyur mengatakan at-tafsir ismun lil ilmi al-bahisi an bayani ma'ani al-fadhil Quran wa ma yustafadu minha ikhtisarin aw tawassu'in ya. Wa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penyingkapan makna lafal-lafal Al-Quran dan apa yang bisa diambil faedahnya ya dari lafal-lafal tersebut gitu ya. Apa yang bisa diambil faedahnya dari lafal-lafal tersebut baik dengan cara yang ringkas ya bikhtisarin au tawassu'in atau dengan cara yang tidak ringkas yang panjang lebar gitu ya.
Jadi tafsir sebagaimana kita ketahui, kitab-kitab tafsir itu ada yang ringkas, ada yang panjang lebar, ada yang bahkan sampai 30 jilid ya, karena masing-masing masing-masing juz ditulis dalam satu jilid, tapi ada juga yang sangat ringkas, misalnya tafsir Jalalain kan sangat ringkas. Tafsirul Quran, oleh karena itu yang disebut tafsirul Quran adalah ilmun yatimmu bihi fahmul Qur'ani wa bayanu ma'anihi wal kasfu an ahkamihi wa izalatul ashkali wal ghumudi an ayatihi. Jadi tafsir itu, tafsir Al-Qur'an dalam hal ini beda dengan tafsir mimpi ya. Kalau tafsir mimpi menyingkap mimpi. Nah, kalau tafsir Quran adalah ilmu yang bisa digunakan untuk memahami Al-Qur'an, menyingkap maknanya, memperlihatkan hukum-hukumnya, menghilangkan problemnya, atau hal-hal yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi ini kemudian melahirkan ada dua pendapat gitu ya, atau beberapa pendapat terkait dengan apakah ayat-ayat yang sudah jelas itu perlu ditafsirkan atau enggak, karena itu tidak tersembunyi gitu kan maknanya. Nah, tapi kan menjadi persoalan bahwa Al-Qur'an itu adalah teks dari Allah, sedangkan penafsiran adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Nah, kita kan tidak tahu makna yang dikehendaki oleh Allah secara pasti. Nah, kita kan hanya mencoba berupaya untuk menyingkap makna berdasarkan indikator-indikator yang ada di dalam teks itu kan begitu. Jadi inilah kenapa kemudian banyak orang, para ulama menafsirkan ayat Al-Qur'an baik yang secara bahasa itu sudah jelas maknanya ya, secara bahasa sudah jelas makna, maupun yang masih tersembunyi tetapi tetap kemudian ditafsirkan. Baik. Nah, berkaitan dengan ragam penafsiran ya, ragam penafsiran yang kemudian terbukukan gitu ya, ragam penafsiran yang kemudian terbukukan. Karena ada penafsiran-penafsiran yang tidak terbukukan gitu kan, ada penafsiran yang terjadi di dalam pengajian, tidak direkam, tidak dibukukan dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya masuk ragam juga, cuman kita mungkin tidak mudah untuk memperoleh informasi atas penafsiran-penafsiran yang tidak direkam itu. Lain halnya dengan penafsiran yang sudah dibukukan, maka kita kemudian bisa mengidentifikasi. Jadi ragamnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, ragam penafsiran itu ada 4 dari aspek metodologi, yaitu yang ijmali, kemudian tahlili, kemudian muqarran dan maudhu'i ya, atau tematik yang nanti akan kita bahas. Nah, tafsir al-ijmali, huwa tafsirun yakumu alal ijmal wal ijaz wal ikhtisar haitsu yaqumul mufassiru bi tafsiril qur'ani kullihi lakin yuqaddimul makna al-ijmaliyya lil ayat biduni tawassu'in aw tafsilin aw tatwilin fit tahlil wa biduni ziyadatin fil mabahisi tafsiliyati fil aqidati awil lughati awil fiqhi. Ya, tafsir ijmali adalah tafsir yang yakumu alal ijmal, yang dilakukan secara global ya. Secara global, secara ringkas, di mana haitsu yakumul mufassir bi tafsiril Quran, di mana mufassir itu menafsirkan keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi lakin yuqaddimul makna al-ijmali lil ayat, tetapi dia menafsirkan menafsirkan ayat-ayat itu dengan makna yang global ya. Biduni tawassu'in, tanpa panjang lebar, atau silin, atau tanpa terperinci, atau tatwilin fit tahlil, atau tidak memberikan berpanjang lebar di dalam memberikan uraian atau ulasan. Wa biduni ziyadatin ya, dan tidak memberikan tambahan apapun fil mabahis tafsiliyati, di dalam pembahasan-pembahasan terperinci baik dalam al-aqidah, bahasa ataupun fikih. Ya, jadi penafsiran hanya semacam penjelasan global, dan itu
semacam penjelasan kosakata gitu ya. Kalau di dalam, misalnya kita melihat Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz karya Al-Wahidi, atau Majazul Quran karya Abu Ubaidah, atau Tafsir Jalalain karya Al-Mahalli dan As-Suyuti, dan Safwatu Bayanin Lima'anil Quran karya Hasanain Makhluf ya. Itu tafsir ijmali, tafsir yang bersifat global. Makanya tafsir ijmali ini biasanya tafsirnya hanya tidak tebal ya, tidak tebal, 1 jilid 2 jilid. Nah, kemudian yang kedua at-tafsir at-tahlili. Haitsu yaqifu al-mufassiru amama kulli ayatin wa yaqumu bi tahliliha tahlilan muwassa'an mufassalan wa yatahaddatsu asna at-tahlili an mukhtalifil mawdu'ati wal mabakhisi wal masail fil aqidah wal lughah wan nahwi wal balaghah wa fil riwayati wal akhbari wal qiraat wa fil ahkami wat tasyri'at wa fil khilafiyat wal munaqashat wal adillah wal barahin. Yang kedua adalah tafsir tahlili ya, jenis namanya tafsir tahlili. Metodologi analitis, yaitu tafsir di mana seorang mufassir itu menafsirkan seluruh ayat ya, menafsirkan seluruh ayat wa yaqumu bi tahliliha, dan dia melakukan analisis tahlilan muwassa'an, dan analisis yang luas ya, dengan analisis yang panjang lebar gitu kan, mufassalan dan terperinci. Wa yatahaddatsu asna at-tahlil, dan bahkan di tengah-tengah analisis itu seorang mufasir juga berbicara tentang berbagai macam tema gitu ya, berbagai macam tema, karena memang ayat-ayat Al-Qur'an itu kan mushaf Al-Qur'an itu disusun bukan berdasarkan tema gitu kan, tetapi ya memang berdasarkan surat seperti itu yang di dalamnya bisa berisi bermacam-macam tema. Nah, mufasir itu masuk ke situ ya, masuk ke situ sehingga mengikuti keragaman tema yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Wal mabakhis wal masail, dan pembahasannya pun juga beragam ya, permasalahan-permasalahan yang ada kadang juga dibahas gitu kan, berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas tersebut. Baik itu kaitannya dengan akidah, dengan bahasa, dengan nahwu, dengan balaghah, dengan hadis-hadis, dengan berita-berita, qiraat, hukum, dan lain sebagainya ya. Jadi maka apapun yang kira-kira dimaui dan dikuasai oleh seorang mufassir di dalam penafsiran, di dalam tafsir tahlili ini cenderung untuk dimasukkan gitu kan. Maka ada kemudian yang menganggap bahwa penafsiran ada tafsir, misalnya tafsir Ar-Razi yang kemudian dianggap sebagai dengan istilah fihi kullu syai' illa tafsir gitu ya. Fihi kullu syai', di dalam tafsir itu terdapat segalanya gitu kan. Segala hal dibahas, yang enggak ada adalah tafsirnya. Gimana enggak ada tafsirnya kan? Karena penafsiran yang yang diistilahkan dengan tafsir di situ tentu berbeda ya. Tetapi karena segalanya ada di dalam kitab tafsir itu, maka kemudian tafsir Ar-Razi bahkan kemudian disebut dengan fihi kullu syai' illa tafsir, di dalamnya ada segala hal, yang tidak ada adalah penafsirannya. Nah, contoh untuk tafsir tahlil ini adalah Zamakhsyari, tafsir An-Nasafi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah At-Tafsir Al-Muqaran ya. Yaqumul bakhitsu fihi bi ijra'i muqaranatin baina iddati mufassirina ala ikhtilafi manahijihim haitsu yajma'u baina tafsirihim li suratin qasiratin aw majmu'ati ayatin aw mawdu'in min mawdu'atil imam awil fiqhi awil lughati wa dzalika li yuta'arrafa ala manhaji kulli mufassirin wa tariqatihi fi tanawuli mawdu'ihi wa madal tizamihi bi manhaji wa siyarihi ala khutuwati tariqatihi summa yuqarinu bainahu wa bainal mufassirin al-akhirin fi dzalik summa ya'ridu amala haula'il mufassirin alal mizanis sahih fi tahdidi ahsani turuqit tafsir. Jadi penafsiran tafsir Muqaran adalah penafsiran di mana seorang mufassir itu membandingkan ya,
penafsiran dari berbagai mufassir ya, baina iddati mufassirin. Jadi membandingkan penafsiran ini, penafsiran A, penafsiran B, biasanya ala ikhtilafi manahijihim ya, biasanya membandingkan mufassir-mufassir yang memiliki metode, memiliki corak ya, memiliki kecenderungan yang berbeda di dalam penafsirannya. Haitsu yajma'u baina tafsirihim li suratin qasiratin. Nah, biasanya penafsiran muqarran itu adalah penafsiran yang dilakukan terhadap surat yang pendek gitu ya. Au majmu'ati ayatin atau sekumpulan ayat. Au mawdhu'in min mawdhu'ati. Atau misalnya salah satu tema ya. Apakah itu tema tentang iman, tentang fikih, tentang bahasa dan lain sebagainya. Wadzalika liuta'arrafa ala manhaji kulli mufassirin. Nah, oleh karena itu dengan cara membandingkan itu kita bisa memperoleh informasi tentang berbagai macam metodologi setiap mufassir. Wa tariqatihi fi tanawuli mawdhu'ihi. Dan kita juga bisa memperoleh informasi tentang metode ya, tentang langkah, tentang prosedur yang dilakukan oleh para mufassir tadi gitu kan, berdasarkan langkah-langkahnya, berdasarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh masing-masing. Kemudian summa yuqarinu, kemudian mufassir tadi membandingkan bainahu wa bainal mufassirin al-akharin ya, membandingkan antara mufassir satu dengan mufassir yang lain, kemudian summa ya'ridu amalahu al mufassirin alal mizan ya, membandingkan itu tujuannya itu sebetulnya untuk kalau dalam konteks kajian kita ya, untuk melihat persamaan dan perbedaan gitu ya. Jadi perbandingan itu untuk melihat persamaannya apa, perbedaannya apa, itu yang paling penting. Nah, dengan membandingkan itu kita bisa bisa melihat ya, kemudian bisa menilai fi tahdidi ahsani turuqit tafsir ya. Jadi cara penafsiran yang terbagus itu yang mana gitu kan, dari berbagai macam metode yang dilakukan oleh para mufassir tadi. Nah, penafsiran muqarran ya, itu juga bisa dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kasus tertentu. Ya, atau membandingkan Al-Quran dengan hadis yang memperkuat Al-Quran atau hadis-hadis yang berbeda untuk menghilangkan kesan pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Hadis gitu ya. Ya, memang mungkin ini termasuk yang jarang dilakukan ya, ketika atau kalau dilakukan misalnya ini biasanya dalam skripsi, tesis gitu ya, termasuk disertasi saya tadi itu mencoba membandingkan ini ya. Jadi melihat, cuman biasanya perbandingan di dalam kajian muqarran itu kalau di kita itu paling hanya 2 tafsir gitu ya, tidak kemudian lebih dari banyak, tidak kemudian dari berbagai macam tafsir, ini masih jarang dilakukan. Nah, ini menarik kalau misalnya kita bisa melakukan ini gitu ya. Misalnya penafsiran pada satu ayat tertentu itu kan, tapi kemudian kita melihat bagaimana para mufassir menafsirkan ayat tersebut, apa persamaannya, apa perbedaannya, bagaimana metodologinya gitu kan. Nah, itu saya kira menarik. Kemudian yang keempat, nah ini yang kemudian akan menjadi fokus kita pada kesempatan hari ini adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Nah, menurut Al-Farmawi yang metodologinya sering digunakan oleh para mahasiswa di dalam menulis skripsi gitu ya, dalam menulis skripsi tentang tafsir matematik, dia mendefinisikan tafsir tematik dengan tafsir maudhu'i dengan jam'ul ayatil qur'aniyati dzatil hadafil wahid allati istarakat fi maudhu'i ma wa tartibiha hasban nuzul ma amkana dzalika al wuqufi ala asbabin nuzuliha summa tanawuliha bisyarhi wal bayani wa ta'liqi wal istinbat. Jadi
Tafsir tematik adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang sama. Berada di dalam tema yang sama, ya. Kemudian watarti biha hasban nuzul. Kemudian seorang mufassir itu mengurutkan ayat-ayat tersebut secara kronologis, ya. Mana ayat yang turun duluan, mana ayat yang turun kedua, mana ayat yang turun ketiga, mana ayat yang turun berikutnya, dan sebagainya. Ma'amkan adzalika ma'al wuqufi ala asbabi nuzuliha. Jika dimungkinkan, kita juga perlu untuk mengungkap asbabun nuzulnya, gitu ya. Jadi ayat A tadi, ayat yang pertama tadi asbabun nuzulnya seperti apa, ayat yang B asbabun nuzulnya seperti apa, dan seterusnya. Hanya memang problemnya karena tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, maka tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu kemudian kita bisa peroleh asbabun nuzulnya. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi para mufassir modern untuk lebih melihat konteksnya, ya. Jadi konteks pewahyuan, bukan hanya semata-mata asbabun nuzulnya, karena asbabun nuzulnya itu sangat terbatas. Summa tanawuliha bisyarhi wal bayan. Kemudian si mufassir juga memberikan penjelasan, ya, terkait dengan makna ayat-ayat Al-Quran tadi, wa ta'liqi, dan mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain, wal istinbatikan, dan kemudian memperlihatkan kandungannya, ya, mengistimbatkan isinya. Nah, dengan seperti itu, wal farqu baina tafsiril maudhu'i wal anwa'i salasati sabiqati anna salasa sabiqata ta'tamidu ala tafsiril Qur'ani kamilan ayatan suratan wifqa tahtibil mushaf bainama yahtamul maudhu'iyyu bi'atil maudhu'il khasi wal baqa'i ma'hu adamil khuruji anhu ila maudhu'atin ukhra. Perbedaan antara tafsir maudhu'i dengan ketiga tafsir sebelumnya, yaitu tafsir ijmali, tafsir tahlili, dan tafsir muqarran adalah an-salasata sabiqata, bahwa yang ketiga yang sudah kita sebutkan tadi itu berpegang pada penafsiran Al-Quran secara menyeluruh dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, wifqa tartibil mushafi, sesuai dengan urutan mushaf, ya. Jadi urutan mushaf mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gitu kan. Bainama yahtamul maudhu'iyyu, sementara tafsir maudhu'i itu lebih memperhatikan, lebih mengikuti al-maudhu' al-khas, ya, tema tertentu, ya. Jadi penafsirannya bukan berdasarkan ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi berdasarkan tema-tema tertentu. Wal baqa'i ma'ahu, ya, dan tetap di dalam tema tersebut, wa adamil khuruji anhu, dan tidak keluar dari tema itu ila maudhu'atin ukhra, kepada tema-tema yang lain. Nah, kalau yang tahlili tadi kan di dalamnya kadang banyak tema, diikuti aja apa surat Al-Qur'an, apa kata Al-Qur'an, apa ayat Al-Qur'an, kemudian diikuti. Kalau bahas tentang apa kira-kira tentang fikih, ya fikih, kemudian diikuti dengan yang lain, mungkin dengan filsafat, mungkin dengan yang lain. Nah, itu yang terjadi pada tahlili, ya. Tetapi temanya kalau di dalam tahlili juga kemudian tergantung ayatnya. Kalau ayatnya itu nanti berisi tentang kira-kira beragam tema, ya kemudian dijelaskan semua. Sementara kalau tafsir maudhu'i itu adalah kita sudah menetapkan tema tertentu dan kita tidak lari dari tema itu, ya. Wa adamil khuruji anhu ila maudhu'atin ukhra. Kita tidak lari dari tema yang sudah kita tetapkan, lari ke tema-tema yang lain. Nah, tafsir ini, jenis tafsir maudhu ini, maka tafsirnya menjelaskan ayat Al-Quran yang berisi mata tertentu, tidak melompat ke tema yang lain. Kemudian memperhatikan urutan turunnya ayat dan sababun nuzulnya, memperhatikan keterangan dan penjelasan dari berbagai macam aspek yang membahas hal yang sama. Kita di sini bisa
ya, membahas aspek-aspek yang apakah itu dari apa, dari aspek psikologi, dari aspek yang lain, tetapi tetap sepanjang itu berkaitan dengan tema yang sedang kita perbincangkan, yang kita diskusikan, tema yang sedang kita tafsirkan, tidak kemudian kita lari ke tema yang lain. Nah, oleh karena itu tafsir maudhu'i ini dianggap sebagai penafsiran yang apa namanya, penafsiran yang oleh sementara orang dianggap paling baik gitu ya, dianggap paling baik karena tafsir Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lain ya. Sementara misalnya mufassir seperti Profesor Quraish Shihab itu menganggap penafsiran maudhu'i ini sebagai tafsir yang meminimalkan subjektivitas ya. Karena di situ kita mengaitkan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan gitu kan, di mana Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Sementara orang menganggap itu sebagai tafsir bil maksur, walaupun itu pendapat itu saya kira perlu dipertanyakan gitu ya. Karena mengaitkan ayat dengan ayat itu kan kalau dalam definisi yang ada selama ini itu disebut dengan tafsir bil maksur. Sementara mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain seperti dalam tafsir maudhu'i itu sebetulnya itu ijtihad kan. Ijtihad ya. Jadi kita mengaitkan ini dengan ini itu kan merupakan ijtihad untuk ijtihad. Maka kemudian bahwa apa yang disebut dengan bil maksur itu adalah ketika yang mengaitkan itu adalah Rasulullah ya. Ketika yang mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain itu adalah Rasulullah. Ketika misalnya Rasulullah menafsirkan kata inna syirka la zulmun azim ya. Inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik yang dimaksud adalah kezaliman ya dalam ayat 1 sama. Nah, tafsir maudhu'i itu dalam sejarahnya sebetulnya sudah ada sejak awal, hanya memang tafsirnya itu tidak tafsir maudhu'i yang awal-awal, periode awal itu masih sangat sederhana dan tentu saja berbeda dengan tafsir yang kemudian sekarang berkembang ya dengan istilah maudhu'i. Rasulullah sudah melakukan itu, Ibnu Abbas juga melakukan itu, kemudian pada masa-masa pertengahan muncul karya-karya yang spesifik ya, karya-karya yang spesifik yang membahas tema tertentu, misalnya An-Nasikh wal Mansukh, karya Qatadah, karya Abu Ubaid, kemudian ada Al-Ashbah wan Nazair, kemudian ada Al-Wujuh wan Nazair, kemudian ada Majazul Quran, Asbabun Nuzul dan lain sebagainya. Kan bentuk awal ya, bentuk awal dari model penafsiran secara tematik ya. Nah, kajian modern berkembang dengan orientasi pemahaman berdasarkan tema-tema tertentu, tetapi tidak hanya fokus di dalam mendalami ayat-ayat Al-Quran, juga pada tema-tema tertentu yang diperkaya dengan perspektif lain, misalnya hadis, fikih, akidah, sejarah dan lainnya. Ya, sehingga kemudian muncul sebagai dirasah Islamnya. Periode berikutnya penafsiran secara maudhu'i, secara tematik itu muncul dalam karya-karya tertentu ketika orang ingin membahas tentang misalnya perbudakan dalam Islam. Nah, ketika dia membahas perbudakan dalam Islam itu, dia tidak hanya mengutip ayat Al-Quran, kemudian melengkapi hadis, tetapi juga dia itu mungkin memperlihatkan tentang sejarah, memperlihatkan tentang yang lain-lain, gitu kan. Nah, itu pada masa-masa berikutnya. Sebelum kemudian kajian Al-Quran berkembang kemudian dengan tematik. Jadi kemudian pada masa perkembangannya itu kajian tematik itu lebih mengarah pada tafsir ya. Kajian Al-Quran secara tematik itu lebih mengarah pada penafsiran ya. Hanya Al-Quran ya, hanya Al-Quran.
lebih secara metodologis ya, secara epistemologis, kemudian dia melakukan penafsiran berbasis penafsiran Al-Qur'an berbasis pada metodologi Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dan itu. Nah, ini yang dilakukan diantaranya oleh Mahmud Abbas Al-Aqad di dalam Al-Insan fil Qur'an, kemudian Al-Mar'ah fil Quran juga, kemudian ada Hanafi Ahmad dalam tafsir di Ayatil Kauniyah, kemudian ada Muhammad Izzah Darwazah di dalam Al-Yahud fil Quran, dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Nah, sekarang yang kemudian penting untuk kita lihat adalah saya kira banyak kajian-kajian yang memperkenalkan kepada kita tentang at-tafsir maudhu'i ini ya. Saya kira saya mengutip ada beberapa di sini gitu kan, ada 9, dan ini saya kira menjadi kitab penting ya, kitab penting yang harus Anda baca. Kitab penting yang harus Anda baca, harus Anda pelajari ketika Anda mau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik ya. Ketika Anda akan menulis tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara tematis, jadi ada mabahis fit tafsiril maudhu'i, ada al-madkhal ila tafsiril maudhu'i, ada al-bidayah fit tafsir maudhu'i, ada al-futuhatur rabbaniyah fit tafsiril maudhu'i, ada dirasatun fit tafsiril maudhu'i, dan seterusnya. Ini ada ada karya-karya yang bisa Anda baca, dan ini saya kira nanti akan memperlihatkan bahwa penafsiran tematik itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hasan Hanafi punya konsep sendiri, Al-Farmawi punya konsep sendiri, yang lain punya konsep sendiri. Jadi namanya tafsir tematik, tapi operasionalnya berbeda-beda ya, antara satu dengan yang lain. Nah, dalam kaitannya dengan tafsir maudhu'i ada juga istilah tafsir maudhi'i ya. Ada istilah tafsir maudhi'i. Tentu berbeda apa itu maudhu'i, apa itu maudhi'i. Nah, tafsir maudhi'i itu adalah penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufassir dengan fokus pada satu bagian Al-Quran tertentu dengan mengikuti urutan ayat di dalam surat tertentu. Penafsiran bisa dengan menggunakan cara-cara bil maksur atau bil ra'yi ya. Kemudian penafsiran menggunakan metodologi ijmali, tahlili atau muqarron. Jadi tafsir ijmali, tahlili atau muqarron itu disebut dengan tafsir maudhi'i ya. Nah, sementara tafsir yang sedang akan kita bahas itu adalah tafsir maudhu'i yang tematik. Tafsir ijmali, tahlili dan muqarron disebut maudhi'i karena mufassir berada pada surat tertentu dan tidak berpindah kepada ayat lain sebelum selesai di penafsiran atas surat tersebut ya. Jadi ada istilah ini yang mungkin kurang banyak didengar gitu ya. Tapi jadi ada maudhu'i dan maudhi'i. Tentu maudhu'i dan maudhi'i ini saling memperkuat ya. Nah, kemudian asumsi kenapa sih tafsir maudhu'i itu menjadi penting? Tafsir maudhu'i penting karena dengan tafsir maudhu'i kita bisa memperoleh kejelasan mengenai tema tertentu. Jadi kalau menulis tentang perbudakan, kita kan tidak berhenti pada satu ayat, tetapi kita bisa mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang perbudakan. Sehingga apa sebetulnya yang dikatakan Al-Qur'an tentang perbudakan itu menjadi jelas ya. Menjadi jelas tentang tema perbudakan itu menjadi jelas. Jadi prinsipnya Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dan. Nah, sebagian Al-Qur'an itu menafsirkan sebagian yang lain ya. Jadi Al-Qur'an tidak bisa kemudian dipahami secara parsial gitu kan. Jadi tema-tema itu perlu dipahami secara utuh gitu ya. Perlu dipahami secara utuh agar kita itu menjadi jelas. Al-Qur'an itu tidak pernah ada yang mengharamkan tentang perbudakan ya. Tidak pernah ada yang mengharamkan perbudakan. Tapi kalau kita mengikuti penafsiran, melakukan penafsiran secara tematik, kita akan melihat
bagaimana Al-Quran berbicara tentang perbudakan. Ya, maka ayat-ayat Al-Quran bebaskanlah budak, gitu kan? Itu ada di berbagai macam tempat. Nah, itu sebetulnya apa orientasinya? Bahwa Islam dalam hal ini Al-Quran itu sebetulnya ingin membebaskan perbudakan itu. Fatahriru raqabah, fatahriru raqabatin mu'min dan sebagainya. Itu kan banyak, ada beberapa di dalam ayat Al-Quran. Nah, ketika kita membahas itu secara terpisah-pisah, tidak secara utuh, ya, tidak secara tematik, mungkin kita masih akan berkesimpulan bahwa perbudakan itu ya sebetulnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran dalam berbagai tempat mengatakan fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak. Itu artinya apa? Semangat yang ingin ditekankan oleh Al-Quran adalah pembebasan budak itu. Artinya membebaskan perbudakan. Ayat-ayat Al-Quran mengenai tema-tema tertentu berada di berbagai tempat, ya. Jadi Al-Quran tidak disuruhkan berdasarkan tema, tapi ya seperti itu mushaf itu, gitu kan. Nah, sementara tentang tema-tema tertentu itu bisa berada di surat ini, kemudian di surat yang jauh sekali, kemudian di surat yang lain-lain. Inilah kenapa kemudian penjelasan atau penafsiran secara tematik itu penting agar bisa kita mengkajinya secara utuh gitu ya, secara komprehensif gitu ya. Ketika kita membahas tentang satu tema, ya tema-tema tersebut yang ada di ayat lain kita bahas sekalian, jangan kemudian terpisah-pisah. Kalau terpisah nanti akan terpotong-potong, ya, akan menjadi kata Fazlur Rahman itu menjadi parsial penjelasannya. Nah, kemudian bisa diperoleh hubungan dan persesuaian antara ayat dalam satu tema sehingga bisa menjelaskan maksud dan ayat dan arah ayat Al-Quran tadi gitu ya, pembebasan budak itu misalnya. Kemudian penafsiran tematik itu juga menghindarkan pandangan bahwa Al-Quran berisi ayat-ayat yang saling bertolak belakang. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu saling bertentangan, dengan tafsir tematik itu sebenarnya mudah, nggak ada ayat-ayat yang bertentangan itu. Meskipun dengan cara yang lain itu pendapat itu juga kita bisa bantah ya. Nah, pengumpulan ayat secara sekaligus bisa memberikan pemahaman yang utuh, tidak parsial mengenai tema tertentu. Penjelasan secara tematik menjadi kebutuhan ya. Pada masa sekarang itu menjadi kebutuhan karena apa? Karena kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang lain, ya. Kita hidup bukan hanya untuk 24 jam untuk mengkaji tafsir, gitu ya, untuk mengkaji Al-Quran, tapi kita juga perlu bermasyarakat, kita juga perlu kegiatan yang lain, kita perlu juga menjadi dai, kita juga perlu menjadi mungkin bisnis dan tertentu, gitu kan. Maka penafsiran dengan cara tematik ini menjadi efektif, gitu ya, menjadi efektif dan menjadi guidance yang komprehensif, menjadi menjadi panduan yang komprehensif, sehingga dengan cara ini itu akan memudahkan berbagai macam pihak, gitu ya, apakah itu mubaligh, apakah itu kalangan sekolah dan lain-lain, untuk untuk menyampaikan materi tertentu dengan cara yang tuntas, gitu ya. Jadi tidak. Kemudian ragam tafsir tematik itu ada 3 ya. Tafsir tematik atas istilah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tafsir tematik atas tema dalam Al-Quran. Yang ketiga, tafsir tematik atas satu surah Al-Quran, ya. Dan itu dilakukan oleh para mufassir, ya. Nah, kalau maka kemudian istilah mufassir itu untuk siapa? Mufassir tentu bukan orang yang menafsirkan seluruh Al-Quran, ya. Tapi bisa sebagian, karena tafsir tematik itu hanya tema-tema tertentu. Tapi itu kan mufassir juga namanya. Man fassaral Qur'ana fahuwa mufassir, itu kan kalau dalam shorof kan begitu. Man fassaral Qur'ana fahuwa
mufassir. Ya, man fassara al-Qur'ana walau ayatan fa huwa mufassir. Kalau secara bahasa kan gitu, mufassir itu ya orang yang menafsirkan Al-Qur'an meskipun satu ayat. Nah, tafsir tematik atas istilah dalam Al-Qur'an. Fokus kajian pada istilah atau mufradat Al-Qur'an. Ini cara yang perlu nanti teman-teman bisa bisa melihat pada buku yang sudah saya tunjukkan tadi gitu ya. Jadi yang pertama, tafsir tematik ada istilah atas istilah tertentu di dalam Al-Qur'an itu, yang pertama harus dilakukan adalah mufassir, kita mufassir fokus pada istilah tertentu, istilah atau mufradat tertentu dalam Al-Qur'an. Misalnya apa? Keadilan, al-adlu, ya, atau misalnya kata al-qistu, atau misalnya kata al-mar'ah, atau misalnya kata ariba dan seterusnya. Nah, kemudian peneliti melacak istilah mufradat tersebut dan turunannya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi yang dicari bukan hanya kata itu, tetapi turunannya ya, istiqaqnya, mustaqnya itu juga harus dicari. Dia dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdarnya, kemudian isim fa'ilnya, isim maf'ulnya dan lain sebagainya, itu termasuk ya kata turunannya ya, sulasi, rubai, khumasi dan sebagainya itu dilacak gitu ya. Jadi nah ini sebetulnya pada masa sekarang tidak terlalu sulit karena kita punya korrespondensi Al-Qur'an ya, punya kamus Al-Qur'an ya. Kemudian peneliti memperhatikannya secara keseluruhan maknanya ya, keseluruhan makna istilah dalam ayat-ayat tersebut ya. Jadi kita cek makna itu dari kamus ya, dari kamus. Nah, kamus itu kan macam-macam, bukan kamus yang ringkas itu ya, tapi berbagai macam kamus yang terkait dengan penafsiran Al-Qur'an, misalnya lisanul Arab ya, itu penting untuk dilihat ya. Jadi bukan kamus yang ringkas. Kalau kamus ringkas itu tidak komprehensif, itu hanya 1-2 makna nanti. Nah, kalau di dalam lisanul Arab, kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani misalnya, itu kan kemudian kita bisa kita bisa memperhatikan ya makna-makna tadi. Nah, kemudian ada contoh misalnya yang dilakukan oleh Ahmad Hasan Farhat, Al-Ummah fil Quran ya, kata dia membahas tentang umat di dalam Al-Qur'an. Nah, dia melakukan cara penafsirannya dengan cara seperti ini. Yang pertama, mengumpulkan kata umat ya. Jadi kata umat di dalam Al-Qur'an seperti semuanya dikumpulkan. Yang kedua, memperhatikan makna umat dalam kitab-kitab tentang bahasa, dan dia menemukan ya bahwa umat itu memiliki beberapa makna, di antaranya makna jamaah, makna din, makna rojul, dan makna masa atau khin gitu kan. Ada beberapa makna yang dia temukan dari kamus terkait dengan kata ummah. Nah, kemudian dia menemukan Al-Qur'an menggunakan kata umat untuk makna jamaah ya. Ternyata dia menemukan, Farhat itu menemukan bahwa kata umat di dalam Al-Qur'an itu berarti jamaah. Nah, tentu jamaah di sini adalah yang dia temukan adalah jamaah bagi semua yang hidup. Kemudian jamaah manusia dalam satu din. Kemudian jamaah manusia yang memiliki rasul. Kemudian jamaah muslim dengan nabinya. Kemudian jamaah ulama. Nah, di dalam Al-Qur'an ternyata kata umat digunakan dengan 6 makna itu ya, yaitu umat. Kalau di dalam kamus ada macam-macam, tapi di dalam Al-Qur'an kemudian bermakna umat, tetapi umatnya beragam. Ada umat untuk bermakna jamaah, itu jamaah untuk yang semua yang hidup. Jadi hewan juga punya umat juga. Jamaah manusia dengan satu din, kemudian jamaah manusia yang memiliki rasul tertentu, kemudian jamaah muslim dengan Muhammad sebagai nabi, dan jamaah ulama. Nah, kemudian untuk memperkaya itu, Ahmad Hasan Farhat itu melacak makna kata ummah di dalam hadis ya. Jadi
di dalam hadis, karena hadis merupakan satu penjelasan terhadap Al-Quran, itu juga penting untuk dilihat bagaimana kata umat di dalam digunakan di dalam hadis. Nah, kemudian Farhat Hasan bergeser ya pada unsur umat yang diperkenalkan oleh konsep Barat, yang kemudian memiliki 4 unsur, yaitu unsur penduduk, unsur tanah, unsur sejarah, dan unsur bahasa. Itu yang disebut dengan umat ya. Nah, tetapi ya kemudian Ahmad Farhat Hasan itu menjelaskan bahwa ternyata konsep umat menurut Barat itu menghindari umat yang bermakna din. Ya, umat yang bermakna din itu dihindari. Ya. Nah, Farhat kemudian mengakhiri pembahasannya dengan menjelaskan makna umat, dimensi umat, umat Islam yang dijadikannya sebagai umat wasat dan lain-lain. Nah, Farhat juga memiliki karya lain yang berjudul Al-Ummah fi Tilalatiha Al-Arabiyyah wal Qur'aniyah. Nah, kemudian jenis yang kedua, itu jenis yang pertama jadi hanya istilah ya. Jadi fokus pada istilah tertentu di dalam Al-Qur'an. Itu jenis yang pertama, model yang pertama. Nah, model yang kedua itu model yang lebih luas, di mana tafsir tematik itu dilakukan untuk menafsirkan tema di dalam Al-Quran, bukan istilah. Nah, ini tema. Nah, model ini lebih luas dari yang pertama. Nah, seseorang harus menetapkan tema dulu. Nah, tema ini bisa berangkat dari bahasa Indonesia juga bisa gitu ya, karena tema. Misalnya tema tentang tentang perbudakan tadi. Nah, kata-kata yang kalau di dalam yang pertama kan kita hanya rokobah, misalnya rokobah dalam Al-Quran. Nah, tetapi pada tema yang kedua, perbudakan dalam Al-Quran, maka kita perlu melihat ayat-ayat yang berisi tentang kata-kata perbudakan tadi. Ya. Ada rokobah, ada yang lain. Nah, itu harus kita kaji semua. Kemudian memperhatikan ayat-ayat yang lain yang menggunakan istilah berbeda ya. Istilah berbeda tetapi memiliki kedekatan makna dengan tema tersebut ya. Jadi apa yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut tema tertentu. Nah, biasanya ada beberapa macam gitu kan. Al-Qur'an kadang menggunakan kata ini. Misalnya Al-Quran menyebut kata Al-Quran kalau selama ini dengan Al-Quran, dengan Alkitab, dengan Al-Zikr, dan lain sebagainya gitu kan, yang kemudian disebut sebagai nama-nama Al-Quran. Nah itu dipertimbangkan semua. Kemudian memperhatikan ayat dan menambah kejelasan. Kemudian aspek lain, bahasa, sastra, balaghah, uslub, dan lain-lain juga perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya fokus pada pada kata, pada istilah, tetapi juga ada penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, contoh yang bisa kita lihat untuk untuk menjadi contoh tentang penafsiran tematik secara dalam hal tema ini adalah As-Sabru fil Qur'anil Karim. Karya Yusuf Qaradawi ya. Ada 5 langkah menurut Yusuf Qaradawi. 1, menelaah hakikat sabar dalam Al-Quran. Terdiri dari kata sabar dalam berbagai macam ayat. Kemudian ragam sabar, pentingnya sabar, hikmah perintah sabar. Kemudian motivasi sabar, sabar yang terpuji dan indah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cakupan sabar dalam Al-Quran. Ada sabar dalam ujian dunia, sabar dari dorongan nafsu, sabar untuk taat pada Allah, sabar memenuhi panggilan Allah, sabar ketika dalam kondisi kurang nyaman, sabar ketika dalam hubungan dengan manusia lain, dan sebagainya. Kemudian ada ini kemudian ditelaah berdasarkan tema itu, berdasarkan sistematika seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi sabar dan orang-orang sabar di dalam Al-Quran yang terdiri dari hubungan sabar dengan ketinggian nilai rohaniah, sanjungan sabar untuk orang yang sabar, nilai kebaikan dunia akhirat untuk sikap sabar, dan seterusnya. Kemudian disebutkan juga tokoh-tokoh penyabar dalam Al-Quran, seperti dia menyebutkan ada 4, Ayub, Yakub, Yusuf, dan Ismail.
Kemudian langkah berikutnya adalah hal-hal yang bisa membantu sikap sabar, mengetahui watak dunia, mengetahui watak diri manusia, keyakinan akan balasan yang baik, yakin atas kelapangan, permohonan pertolongan pada Allah, meneladani ahli penyabar, iman kepada ketentuan Allah. Nah, ini kemudian sistematika yang dibangun oleh Yusuf Qaradawi setelah melakukan kajian atas kata sabar dan kata-kata lain yang memiliki kedekatan makna dengan kata sabar, dan dia kemudian menemukan membuat sistematika seperti itu. Nah, karya yang lain adalah misalnya Ad-Dhalun kama yusawwiruhum Al-Qur'an, karya Abdul Muta'al Al-Jabri, Al-Wasatiyah fi Dhau'il Qur'an, dan Al-Ahdu wal Mitsaq fil Qur'an, karya Nasir Umar. Nah, ini contoh yang kedua. Nanti teman-teman bisa melacak itu lebih jauh ya. Saya kira bisa melacak itu lebih jauh untuk memperdalam ya apa yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, jenis tafsir tematik yang ketiga adalah tafsir tematik atas satu surah Al-Quran. Ya. Nah, asumsinya adalah bahwa setiap Al-Quran, setiap surat di dalam Al-Quran itu mencerminkan satu kesatuan tema, ya, memiliki kekhasan, ya, dan tema pokok meskipun terdapat tema-tema cabang di bawahnya. Jadi satu surat itu dianggap memiliki satu tema besar, gitu ya, satu tema besar yang harus ditelaah. Nah, meskipun di dalamnya itu ada tema-tema kecil di bawahnya, ya, tema-tema yang lain itu tidak masalah. Tetapi satu surat itu yang kita lihat adalah tema besarnya itu. Nah, surat tersebut memiliki tujuan dan maksud tersendiri sehingga perlu dilakukan analisis tematik, mengingat surat tersebut memiliki kesatuan tema yang harmonis. Nah, jadi kesatuan tema itu yang kemudian perlu dilihat di dalam surat Al-Quran. Beberapa ulama sebelumnya sudah memberikan perhatian terhadap hal ini, misalnya Ayyamasari, Ar-Razi, Al-Qumi, An-Naisaburi, dan Al-Biqai. Mufasir modern yang mengakui kesatuan tema dalam surat misalnya adalah Rashid Ridha, Tahir Ibnu Ashur, Said Hawa, Sayyid Qutub, Abdul Hamid Al-Farahi, Abdul Hamid Tahmas, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Hasan Bajudah, kemudian Ahmad Naufal, dan Abdurrahman Jabnakah. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat dari Abdurrahman Jabnakah, ya, dalam Tadabbur fi Suratil Quran fi Wihdatil Maudhu', ya. Fi Wihdatil Maudhu'ain. Fi Wihdatil Maudhu'ain. Nah, dia di dalam kitab tersebut nanti bisa dicari ya, Tadabbur Suratil Quran fi Wihdatil, bisa di-download saya kira. Ada pengantar umum, kemudian yang berisi tema surat, unsur-unsur surat, konteks pewahyuan surat, perkembangan kaum musyrikin di Makkah sejak masa kenabian hingga turunnya surat Al-Furqan. Kemudian Abdurrahman Jabnakah juga mengkaji surat dengan membaginya menjadi 13 bagian. Dikaji satu persatu dan menyebutkan ayat di dalam setiap kajian, setiap bagian tadi, dan menafsirkannya masing-masing ayat secara analitis dan tematik dengan sangat rinci. Kemudian dia menyebutkan 8 poin dan yang 6 poin diantaranya berkaitan dengan tema surat, ya. Nanti itu dicek karena panjang lebar penafsirannya, sehingga saya kira itu penting ya. Saya kira itu penting untuk dijadikan panduan ketika Anda akan menulis penafsiran tematik dengan model yang seperti ini, dengan model Al-Qur'an, dengan model surat Al-Qur'an, ya. Ada juga misalnya Syekh Muhammad Al-Madani itu pernah menulis Al-Mujtama Al-Misali fi Suratin Nisa, ya. Al-Mujtama Al-Misali fi Suratin Nisa, masyarakat ideal dalam surat An-Nisa. Ya, dia mencoba untuk mengungkapkan itu. Padahal kalau kita berbicara tentang masyarakat itu kan selain di surat An-Nisa ada gitu kan. Nah, tetapi dia melihat itu mungkin dalam tanda kutip terwakili dalam surat An-Nisa, gitu ya. Dan itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Al-Madani. Nah,
sekarang ada yang biasa digunakan tafsir tematik itu adalah model Al-Farmawi ya. Al-Farmawi biasanya menggunakan model yang kedua ya, model yang kedua tadi, model menafsirkan Al-Quran secara tematik dengan melihat kata dan kata-kata lain yang memiliki kedekatan makna. Nah, dia menetapkan masalah yang akan dikaji. Kita menetapkan masalah dulu caranya, ya, apa yang akan kita kaji. Kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, baik Makkiyah maupun yang Madaniyah. Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis, ya, disertai asbabun nuzulnya. Kemudian mengetahui munasabah, ya, munasabah keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain dalam setiap suratnya. Jadi di samping secara kronologis, ayat itu perlu dilihat ya. Ketika kita mengutip ayat tertentu, surat tertentu, penting untuk dilihat ayat sebelum dan sesudahnya ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi ketika ayat itu berbicara tentang apa di dalam surat tertentu, asumsinya adalah berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya juga. Kemudian menyusun tema dalam kerangka pembahasan yang sistematis. Jadi kita susun seperti yang tadi sudah kita temukan tadi di dalam Farhad dan lain-lain ini, ya, disusun aspek sabar yang mendorong sabar, yang orang ketika tidak sabar dan sebagainya akibatnya apa dan seterusnya. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis dan mempelajari keseluruhan ayat secara komprehensif gitu ya. Jadi kemudian di kajian itu dilakukan secara komprehensif. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Farmawi. Nanti yang lain berbeda lagi, misalnya tematik menurut yang lain gitu ya, akan berbeda lagi. Dari cara kerjanya berbeda-beda. Maka ketika Anda menulis ya, harus Anda pastikan dulu Anda mengikuti siapa. Anda mengikuti siapa? Ya, Anda bisa saja kemudian Anda membuat cara tersendiri juga bisa gitu kan. Tapi setelah itu Anda advance ya. Nah, setelah Anda melihat cara-cara para ulama yang lain di dalam menafsirkan Al-Quran dengan tematik, ada langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu Hasan Hanafi nanti punya pendekatan yang lain dan dia punya buku Semantic Interpretation of the Quran ya. Itu bisa Anda lacak juga, Semantic Interpretation of the Quran. Karena dia melihat orientasi makna ya di dalam tematik itu, kemudian yang dilihat adalah orientasi maknanya. Kemudian benih tafsir maudhu'i tadi sudah, ini terkopi lagi di sini. Kemudian tafsir maudhu'i ini terkopi lagi. Oke, ini tentang tafsir maudhu'i. Katanya perlu ada hadis juga ya, Mas ya? Nggih, Bapak. Iya. Saya kurang belum ada dari tadi. Kenapa? Iya, saya belum begitu kalau dalam hadis, tapi prinsipnya sebetulnya sama gitu ya. Bahwa hadis tematik itu dilakukan karena kita perlu membahas, perlu memperoleh informasi dari hadis tentu saja tentang tema-tema tertentu secara komprehensif. Itu asumsinya begitu gitu ya. Nah, memang ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Pada prinsipnya sama gitu ya. Tetapi dalam hadis karena kajiannya berbeda, maka tentu saja sumbernya juga berbeda. Misalnya menentukan tema. Langkah pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Sama saya kira. Jadi masalahnya apa yang akan dibahas. Kemudian menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam tema tertentu. Baik itu lafalnya maupun maknanya. Jadi ketika kita mengutip hadis itu bukan bisa dengan lafal yang sama. Kalau hadis itu diriwayatkan dengan lafal yang sama ya, atau maknanya kalau itu maknawi gitu ya, hadis lafzi atau maknawi. Kalau maknanya berarti kita juga harus mencari hadis-hadis lain ya, hadis-hadis yang lain yang
sebetulnya maknanya sama tapi diungkapkan dengan lafal yang berbeda, gitu kan. Nah, tentu saja ini di dalam melakukan ini perlu melakukan tahrij ya, melakukan tahrij hadis ya, berdasarkan kata-kata tertentu. Atau saya nggak tahu kalau sekarang ada nggak yang tahrij tapi bisa dilakukan dengan tema, mungkin ada ya. Di dalam di dalam aplikasi mungkin ada ya, saya nggak tahu. Ada, Pak. Yang ya mungkin bisa kita melacak hadis dari tema ya. Nah, itu lebih memudahkan kalau bisa itu ya. Kemudian ya tahrij tentu dilakukan untuk melihat di mana semua hadis terdapat, baru kemudian kita mengutipnya. Nah, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dan memperhatikan asbabul wurudnya ya. Kemungkinan bisa berbeda juga asbabul wurudnya seperti apa. Nah, disinilah maka kemudian kalau di dalam Al-Quran asbabun nuzul itu menjadi penting. Nah, di dalam hadis asbabul wurud itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi jangan kemudian kita hanya mengambil secara lahiriah, tetapi kita juga perlu memperhatikan hadis itu muncul dalam konteks seperti apa, asbabun nuzulnya itu seperti apa, sehingga bunyi hadis itu menjadi diketahui ya, bukan secara harfiah tetapi dikaitkan dengan konteks itu. Nah, berikutnya adalah melakukan iktibar ya, iktibar sanad ya, melakukan iktibar dengan melengkapi skema sanad, mengetahui siapa perawinya dan sebagainya, kemudian dilakukan iktibar tadi sambil tentu nanti akan kita bisa melihat mana hadis yang dhaif, mana hadis yang hasan, mana hadis yang yang sahih dan sebagainya. Nah, tentu saja ketika kita melakukan iktibar itu, ketika kita kemudian menemukan sanad yang dhaif tapi kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang hasan atau yang sahih. Nah, yang hadis yang dhaif tadi bisa naik peringkatnya, kan begitu. Dalam ilmu hadis kan begitu, naik peringkatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, kalau kita tidak melakukan iktibar seperti ini, kita mungkin akan langsung berkesimpulan bahwa hadis ini dhaif, nggak bisa dijadikan pedoman gitu kan. Nah, tapi dengan melakukan iktibar skema sanad, kemudian melakukan penelitian sanad, kita bisa tahu bahwa hadis yang dhaif itu ternyata dikuatkan oleh hadis yang lain, dan itu naik peringkatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, oleh karena itu bukan hanya iktibar tapi penelitian sanad itu juga penting ya. Artinya sejarah para perawi ya, kualitas para perawi itu juga harus dilakukan untuk memperoleh kesimpulan tentang kualitas hadis itu. Kemudian berikutnya melakukan penelitian matan. Saya kira ini hal yang biasa juga. Penelitian matan terutama ya dilakukan ketika hadis-hadis itu mengandung ilat. Ya, mengandung ilat. Ilat itu apa? Ilat itu adalah sababun ghamidun, adalah sebab-sebab tersembunyi ya. Sebab-sebab yang tersembunyi yang bisa menurunkan kualitas hadis. Itu namanya ilat gitu kan. Jadi hadis itu kalau ini harus dicek ya, harus dicek. Nah, ini bisa terjadi pada ya kalau di sini matan ya, tapi ilat itu bisa pada sanad juga. Kemudian ada syadz ya, terjadinya syadz itu juga harus dicek ya. Syadz itu apa? Syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, tapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah. Ya, itu namanya syadz. Kok ada rawi-rawi yang sama-sama diterima tapi bertentangan hadisnya, maka harus dicari gitu kan, mana yang lebih kuat. Nah, yang lebih lemah, rawi yang kurang kuat itu hadisnya ketika bertentangan itu adalah hadis yang itu adalah hadis yang syadz dan itu harus ditolak itu kan. Maka kemudian diambil hadis yang bagus itu kan, hadis yang ma'ruf gitu ya, istilahnya ma'ruf ya. Kalau di dalam ilmu hadis itu hadis yang kuat yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kurang kuat, tapi thiqah juga tapi tidak setiqah yang tadi, itu namanya syadz.
Tapi yang lebih kuat itu namanya hadis ma'ruf. Kemudian mempelajari term-term yang mengandung pengertian serupa, ya. Jadi hadis-hadis yang mengandung term serupa juga dilakukan tanpa ada sehingga kita bisa kemudian menyimpulkan tidak ada kontradiksi, ya, kontradiksi, atau kemudian kita melakukan pemaknaan terhadap suatu hadis dengan cara yang tidak tepat, misalnya karena memaksakan, kan. Sebetulnya maknanya tidak seperti itu, tapi kemudian dipaksakan secara lahiriah seperti itu. Nah, ini sering terjadi, ya, sering terjadi di dalam sebagian masyarakat kita juga, misalnya tentang ayat Quran. Kalau ayat Quran itu ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, gitu kan, bahwa Allah itu bersemayam di atas aras itu di atas, di sana, gitu. Nah, itu kan kadang terjadi pemaknaan seperti itu, memaksakan. Padahal Tuhan itu kan berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya yang tidak mengambil tempat, sehingga tidak bisa kemudian kita simpulkan bahwa Tuhan itu di atas sana, belum tentu, gitu, ya. Karena wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada, itu kan. Berarti ya tidak di atas kalau begitu. Kemudian membandingkan berbagai syarah hadis, ya. Jadi kita membandingkan penjelasan-penjelasan kitab hadis mengenai kata-kata tertentu, ya, hadis-hadis tertentu harus kita cek juga. Jangan kemudian kita mengabaikan syarah hadis, gitu kan. Jadi kita punya banyak syarah terhadap hadis-hadis, itu kita pertimbangkan juga, kita lihat juga. Jangan kita melompati syarah kemudian menetapkan sendiri, itu tidak bisa. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis hadis lain atau ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an di sini ayat kita posisikan untuk memberikan penjelasan terhadap hadis, gitu, ya. Karena memang ini fokusnya pada hadis tematik. Jadi Al-Qur'annya itu kemudian kita kutip untuk memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis tersebut, ya, hadis-hadis yang kita teliti. Atau hadis-hadis yang lain juga harus perlu kita teliti. Dan yang terakhir adalah menyusun hasil penelitian itu berdasarkan kerangka besar, konsep berdasarkan kerangka-kerangka tertentu seperti yang dilakukan oleh para ulama tafsir di dalam tafsir tematik tadi. Oke, saya kira itu, ya, Mas Mundir dan kawan-kawan semua. Saya kira terlalu panjang, hampir 1,5 jam, ya. Buatan, Pak. Oke, terima kasih Mas Mundir dan kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, ini saya segera kita kerjakan agak terburu-buru. Oke, Pak, pas. Oke, terima kasih. Nanti kalau memerlukan beberapa kitab yang bisa saya share, mungkin lewat Mas Mundir juga nggak apa-apa, ya. Oke, Pak. Karena kesulitan kalau lewat Zoom ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya yang sangat detail dan jelas, ya, menurut saya. Ini selanjutnya apakah bisa ada sesi tanya jawab atau bagaimana, Pak? Boleh 1-2, ya. Kan ini rapat sudah mulai juga jam 8 tadi, saya belum tahu. Oh, okay. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, satu orang. Monggo anak IKT tanya. Mas Rafiq, tanya Mas Rafiq. Yang mau bertanya silakan langsung. Silakan Mas. Mas atau Mbak. Yang Atau penting mungkin sudah jelas semua kayaknya, iya, Pak. Yang penting mempraktekkan itu. Ya, yang penting mempraktekkan. Kalau cuman mendengarkan nanti nggak bisa. Mbak, di chat itu ada. Oh iya, ini ada satu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jariyah dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir ingin memohon penjelasan dari Bapak Baidowi mengenai tafsir Maqasidi yang telah kami pelajari hari-hari sebelumnya dan bertepatan dengan tema pada hari ini.
Pertanyaan, bagaimana pengaplikasian untuk tafsir Maqasidi dalam living Quran dan hadis sesuai penafsiran tematik yang telah Bapak jelaskan? Sekian, terima kasih. Bagaimana pengaplikasian? Ini gimana pertanyaannya, gimana maksudnya? Ya, bagaimana pengaplikasian untuk tafsir Maqasidi dalam living Quran dan hadis? Okay. Jadi hadis tematik itu satu hal, living Quran dan hadis itu hal yang lain, Mbak. Mbak apa Mas ini? Itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau tafsir tematik atau hadis tematik itu adalah kita menafsirkan atau kita mensyarahi hadis. Kita menafsirkan ya. Kalau living Quran dan living hadis kan kita melakukan kajian di lapangan kan begitu kan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Itu yang harus dilihat dulu. Kalau living Quran atau living hadis kita meneliti bagaimana masyarakat itu mempraktekkan Quran atau hadis di dalam kehidupannya. Nah, tetapi kalau tafsir tematik itu kita menafsirkan Al-Quran. Jadi kita berposisi dalam tanda kutip sebagai mufassir, ya. Kita sebagai mufassir. Atau kalau dalam hadis kita menjelaskan hadis dan posisi kita adalah sebagai pensyarah hadis, ya. Pensyarah bahasa sini ya, bukan pensyarah bahasa Malaysia ya. Kalau pensyarah bahasa Malaysia itu artinya dosen. Jadi begitu, ini dua hal yang berbeda ya. Sebentar, ini ada Pak Mustaqim ngebel. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lah iki lagi ngisi LS kini sampean iki. Nggih. Aku kan ngirimi ke Busarjilah ke PAU, yang ngirim PAU, katanya udah dikirim, mungkin katanya udah dikirim sama Pak Bagus. Monggo Mbak Nina. Adakah pertanyaan yang lain? Monggo. Tadi Pak. Ya. Jadi saya kurang jelas dengan pertanyaan ini, tapi konsepnya begini. Jadi living Quran dan living hadis itu adalah hal yang berbeda ya. Jadi kalau tafsir tematik itu intinya kita menafsirkan. Kalau living hadis menafsirkan artinya melakukan penelitian juga gitu ya. Tapi living hadis kita meneliti meneliti praktek yang dilakukan dilakukan umat Islam terkait dengan Al-Quran maupun hadis di masyarakat gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Saya kurang jelas maksud pertanyaannya.
Nah, nanti tafsir Maqasidi itu adalah perkembangan dari tafsir tematik ini. Ya, tafsir Maqasidi merupakan perkembangan dari tafsir tematik ini. Karena kalau tafsir tematik itu masih berbasis pada teks, gitu kan, lebih pada teks. Nah, kalau tafsir Maqasidi nanti sudah menguak apa yang ada di balik teks. Ya, jadi menguak apa yang ada, what is behind the text-nya itu menjadi penting kalau tafsir Maqasidi. Nah, tafsir Maqasidi itu merupakan bagian dari hermeneutik juga ya. Hermeneutik itu kan mencoba memahami Al-Qur'an tidak tidak selalu secara tekstual, tetapi justru untuk melihat mawaro'an nasnya itu ya, mawaro'an nas, apa yang ada di balik teks, what is behind the text-nya itu yang perlu dilihat gitu kan. Nah, itu tafsir Maqasidi. Nah, saya kira nanti Pak Profesor Mustaqim akan menjelaskan lebih jauh tentang tafsir Maqasidi ini. Nah, ini kalau tafsir tematik ini merupakan langkah awal kira-kira dari tafsir Maqasidi itu yang kemudian ditindaklanjuti. Tafsir Maqasidi itu muncul kemudian nanti setelah tafsir tematik. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah nggak ada, Bapak. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf karena saya harus ngikuti rapat juga. Matur suwun, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.